Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Lukman. Di video ini pada pelajaran yang kedua kita akan membahas tentang surat An-Nasr. Judulnya senangnya belajar surat An-Nasr. Anak-anak sekalian, pada pembukaan ini, surat An-Nasr ini, kita akan mengenal Al-Quran. Jadi setiap hari kan ada pelajaran tahfiz, ada ini. Nah, ini dalam PA ini, sebelum kita masuk ke bab surat An-Nasr, Bapak akan jelaskan apa itu Al-Quran dan lain-lainnya. Tapi sebelumnya Bapak tanya dulu, siapa yang hari ini belum sholat subuh? Alhamdulillah udah semua ya, alhamdulillah udah sholat subuh semua. Ya, baik, kita mulai dengan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Membacanya merupakan ibadah. Nah, itu Al-Quran. Jadi Al-Quran dari Allah turunkan ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu. Ada juga yang Allah turunkan berupa mimpi. Ada juga yang, nah itu Al-Quran. Tapi mimpi Rasulullah itu benar. Nah, dalam Al-Quran itu yang merupakan kita, kalau kita baca merupakan ibadah. Dan Quran itu merupakan pedoman bagi umat manusia, pedoman hidup bagi manusia. Siapapun manusia, kalau dia ingin sukses, dia harus pegang Al-Quran, harus menjaga Al-Quran sebagai pedoman. Nah, kita sering baca di surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Alif itu ada yang mentafsirkan Alif itu Allah, Lam itu malaikat Jibril, Mim itu Nabi Muhammad. Nah, Dzalikal kitab ini, kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak diragukan, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat lain petunjuk bagi manusia. Nah, ini luar biasa kalau orang ingin sukses. Kamu pun kalau ingin sukses, jadikan Al-Quran pedoman. Nah, ini kalau kita siapa yang di rumahnya ada HP, HP bapak atau abi atau uminya atau ibunya beli HP baru, lihat begitu dibuka HP itu, pasti di HP itu kalau dia beli baru ada kotaknya, ada kardusnya. Di kardus itu dibuka ada buku kecil. Nah, itu petunjuk bagaimana cara menggunakan HP tersebut. Itu HP. Terus ada yang beli misalnya beli TV. Nah, itu ada buku petunjuknya. Beli AC ada buku petunjuknya. Beli kulkas. Nah, semua barang-barang itu ada buku petunjuknya. Itu barang-barang itu seperti ada petunjuknya. Apalagi kita manusia. Nah, kita manusia yang menciptakan manusia itu langsung adalah Allah, juga Allah berikan buku petunjuknya. Dari kitabu la raiba hudal lil muttaqin, petunjuk. Kalau kita ingin sukses, ingin selamat dunia akhirat, nah, pakai ambil Al-Quran, tutup, ambil Al-Quran. Tutup dulu. Ya. Ini Quran. Nah, dalamnya berisi bahasa Arab.
Allah turunkan Al-Quran itu di negeri Arab, tapi untuk semua manusia, kafatan linnas. Nah, ini Al-Quran isinya. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat. Nah, ini Al-Quran. Kalau kamu yang selamat, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, jadikan Al-Quran pedoman. Nah, makanya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca buku petunjuk kita. Sebagaimana tadi HP, kalau kita tidak mengikuti petunjuknya, nah, HP itu akan rusak. Kalau orang tua kita beli TV-nya ada buku petunjuk, kita nggak pakai, nah itu rusak. Nah, kita pun Al-Quran kita, kalau kita biarkan, kita tidak pakai, ini kita yang rusak. Nah, rusak, ini rusak sebagainya. Makanya pagi hari ini untuk melihat manusia itu baik atau tidak, kita pakai patokannya Al-Quran. Nah, makanya alhamdulillah nih di SDT kita diajarkan tahfiz, diajarkan PAI, dan pada kesempatan hari ini, nah Bapak akan membahas surat surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr. Nah, oleh karenanya pada pembukaan kali ini, mudah-mudahan setelah Bapak jelaskan ini, kalian akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kalian akan membaca setiap hari. Membacanya merupakan ibadah. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita menghafal apa, semakin dekat pada Allah. Kalau ingin tahu orang baik atau tidak keislamannya, lihat dia berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, ini baru bacaan namanya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini adalah surat yang ke-110, terdiri dari 3 ayat, diturunkan di kota Madinah, diturunkan di kota Mekah, tapi setelah Nabi hijrah. Nah, ini Al-Quran itu terdiri ada Al-Madaniyah, Quran yang diturunkan di Madinah, dan Makiyah, Quran yang diturunkan di Mekah. Pada umumnya di juz amma, surat yang pendek itu, semua ayat-ayatnya itu Makiyah. Tapi khusus untuk surat An-Nasr ini Madaniyah, karena diturunkan ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Nah, ini meskipun ini turunnya di kota Mekah, tapi setelahnya. Jadi kalau surat Makiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Oke, paham? Ya. Surat ini kalau kita membaca Al-Quran, kita awali dengan ta'awuz. Apa itu yang dimaksud ta'awuz? Ta'awuz adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti ditutup dengan Shadaqallahul Adzim. Oke, kita mulai. Nah, Bapak baca, kamu simak. Buka halaman 18. Nah, situ ada ini ya, 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah. Kalau a'udzu, aku berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Oke. Ya. Sekarang Bapak baca lagi, ulangi, kamu simak lagi, enggak usah pakai terjemah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, Bapak akan menjelaskan. Ketika kita mulai baca Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertahawuz, membaca auzu, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih kepada semua makhluk, kepada siapapun, baik yang muslim, yang kafir, itu Allah akan sayang, Ar-Rahman Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Baik, Bapak lanjutkan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, ini yang tadi Bapak jelaskan, bahwasanya ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukan kaum muslimin ingin melakukan ibadah haji. Nah, perlu ketahui, sebelum itu Nabi Muhammad pernah diancam mau dibunuh, diusir dari kota Mekah. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq hijrah ke Madinah. Nah, ketika Madinah, dibangun kota Madinah udah tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada muslim di situ, sehingga bisa utuh kota Madinah. Nah, ketika Madinah udah menjadi kota yang sebelumnya dinamakan kota Yathrib, nah sekarang diganti dengan kota Madinah. Nah, itu udah utuh, banyak muslim, suasana iklim muslim semua dan sebagainya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukan berangkat ke Mekah. Ketika berangkat ke Mekah, nah sampai di Mekah itu orang yang dulu sebelumnya mengusir Nabi Muhammad, mengusir, menyakiti dan sebagainya pada ketakutan. Semua pada ketakutan. Nabi Muhammad justru beristighfar, karena di sini diperintahkan dalam surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan dari Allah, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini Nabi Muhammad begitu melihat Nabi Muhammad dengan pasukan luar biasa dan mereka ketakutan. Nah, banyak yang masuk Islam, berbondong-bondong menyatakan masuk Islam, sampai yang memusuhi Nabi Muhammad pun. Nah, di situ salah seorang yang memusuhi Nabi Muhammad, gembongnya itu Abu Sufyan, juga menyatakan diri masuk Islam. Nah, ini kalau sudah menang, kemudian Makkah yang tadinya kafir, yang Nabi Muhammad sendiri diusir, Nabi Muhammad balik datang ke Mekah, justru mereka takut. Nah, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang masuk ke rumahnya selamat, barang siapa yang masuk ke Abu Sufyan selamat. Semuanya dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang membunuh, menyakiti dan sebagainya dimaafkan oleh Allah. Nah, apa
perintah Allah ketika kita menang, ketika Muhammad lihat orang-orang berdua yang masuk Islam dan kemenangan Allah berikan, Allah datang pertolongan, nah fasabih, maka bertasbihlah. Begitupun kita, kalau kita diomongkan menjadi SDIT, menjadi sekolah terbaik, itu jangan boleh, bukan begitu. Di surat Muhammad kita fasabih, suruh bertasbih. Diumumkan pula nih, ada teman yang menjadi juara kelas, juara pramuka. Nah kemarin mau dengar kan, Yasir, nah dari SDIT masuk ke kota dan dia juara pramuka. Dan teman-teman itu yang diucapkan bukan hore, bukan ini, pasampi, bertasbih banyak banget. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Nah itu pasampi. Nabi Muhammad pun begitu melihat orang-orang masuk Islam dan menang masuk Islam, pasampi, bertasbih kata Allah. Bihamdi rabbika, juga dengan memuji. Kita udah menang itu jangan sombong, ya, tapi memuji. Yang kita puji Allah. Kemenangan itu bukan kita, tapi Allah yang berikan. Nah, dan ingat, ketika kita udah menang dan ini ada perasaan sombong, maka diperintahkan lagi orang wastagfir, minta ampun kepada Allah. Menang ini kita minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak sholat, banyak minta ampun, banyak berdoa. Innahu kana tawwaba, semuanya Allah Maha Penerima Taubat. Nah ini 3 ayat ini surat An-Nasr. Nah, kenapa disebut An-Nasr? Karena diturunkan. Kenapa disebut An-Nasr? Karena di dalamnya ada kata Nasr, Nasrullah pada ayat 1. Ini diturunkan di kota Mekah, tapi posisinya Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Nah, makanya ini disebut surah Madaniyah. Nah ini pada kesempatan ini yang Bapak sampaikan pada surat An-Nasr, mudah-mudahan bisa membuat kamu menjadi berlomba-lomba mengharapkan pertolongan Allah, dan Allah akan tolong dan kamu menang. Nah, Nabi Muhammad yang tadi sendiri berdakwah kemudian diusir sendiri, tapi dia balik menjadi manusia yang mulia. Nah, ini kamu pun dalam kondisi belajar seperti ini, dari nggak bisa dari ini, kemudian kamu belajar sungguh-sungguh. Nah, Bapak punya teman tuh, dulu waktu Bapak di pesantren ada anak yang kelihatannya baru dia. Nah, kemudian ada teman-temannya yang mencemoohkan, menganggap rendah. Dia banyak belajar, kemudian minta pertolongan Allah, dan nggak lama setelah itu diumumkan dia menjadi siswa terbaik. Nah, dia pun bertasbih. Kemudian alhamdulillah, jangan mengucapkan alhamdulillah bihamdi rabbika, menganggap ini semua yang berikan Allah, yang kita puji Allah. Dan ketika itu kita ada perasaan sombong dan sebagainya, maka disuruh perintahkan wastagfir, ampun. Nah ini yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan ke-6 pada pelajaran kedua surat An-Nasr. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.